Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini izin untuk menyampaikan sebuah video tentang ngrok.com atau aplikasi yang biasanya digunakan oleh para operator dan guru-guru untuk mengonlinekan aplikasi localhost yang ada di laptop yang mereka install. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru diunggah di Aba Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi Ngrok adalah salah satu aplikasi yang sangat berguna untuk para operator dan juga guru yang bekerja di laptop atau di aplikasi-aplikasi laptop untuk pendidikan. Salah satu aplikasi yang saya maksud antara lain adalah Erapod Kurikulum Merdeka, Erapod Kurikulum 2013, Erapod SP, dan bisa jadi adalah PMP dan juga Dapodik. Dan aplikasi ini sendiri adalah aplikasi yang umum digunakan oleh para operator untuk mengonlinekan beberapa aplikasi tersebut agar nantinya bisa dikerjakan bersama-sama dengan para guru dengan menggunakan jaringan internet atau online. Nah, salah satu kelebihan daripada Ngrok ini adalah aplikasi yang tidak harus bayar agar bisa mendapatkan service mereka, sehingga aplikasi ini pun bisa menjadi aplikasi yang populer di kalangan para guru dan juga operator se-Indonesia. Dan selain itu, cara kerjanya pun sangat sederhana dan mudah untuk digunakan oleh siapa saja yang bisa jadi adalah orang-orang yang baru dalam mengerjakan aplikasi Erapod atau juga Dapodik pun bisa menggunakannya. Namun pada prakteknya ada saja kesalahan atau error yang terjadi dalam penggunaan ngrok.com itu sendiri. Oleh sebabnya, pada video kali ini saya khusus akan membahas tentang aplikasi tersebut agar bisa nantinya bekerja ketika dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Oke, pada video kali ini pun saya akan membagi tutorial tentang bagaimana cara menggunakan Ngrok untuk mengonlinekan Erapod dan lain sebagainya itu dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian yang pastinya harus dilalui, yakni pendaftaran dan juga verifikasi, kemudian download dan instalasi, dan terakhir adalah cara penggunaannya. Oke, untuk mempersingkat waktu dalam video ini kali ini, saya langsung saja untuk mempraktekkan bagian yang pertama, yakni bagaimana cara melakukan pendaftaran dan juga verifikasi. Ya, yang harus kita lakukan adalah membuka browser kita dan kemudian mengakses ngrok.com. Alamatnya pun sangat sederhana. Jika Bapak dan Ibu sekalian tidak ingin menggunakan ngrok.com, silakan tulis ngrok saja dan enter. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian pun akan menemukan halaman yang pertama, yaitu Ngrok Online in One Line. Itu tagline-nya. Silahkan buka. Kemudian ketika sampai di sini, ingat ngrok.com. Jika tidak ingin seperti tadi, silahkan tulis ngrok.com langsung aja. Kemudian enter. Nah, ketika sampai pada halaman ini, silahkan lakukan pendaftaran dengan menekan tombol sign up atau sign up atau apapun yang Bapak dan Ibu sekalian bisa baca. Kalau saya sih sign up. Oke, kita klik sign up. Selanjutnya ketika sampai pada proses ini, sangat simpel, sederhana mengenai data-data yang harus kita masukkan ke dalam Ngrok itu sendiri. Yang pertama adalah nama, berarti nama Bapak dan Ibu sekalian, kemudian juga email dan juga passwordnya. Dan pastikan emailnya aktif karena nantinya akan digunakan untuk verifikasi pendaftaran Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya coba untuk mengcopy terlebih dahulu email saya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingat dengan emailnya, nggak usah di copy juga, langsung dimasukkan, nggak masalah. Ini supaya lebih cepat saya copy dulu. Oke, name berarti nama ya. Nama saya tulis saja Yajid Fahmi. Kemudian emailnya yang saya copy tadi ya.
Kemudian password, jangan lupa password itu yang mudah saja. Di sini dimintanya password must be longer than 10 karakter. 10 karakter. Oke. Berarti kita harus menggunakan karakter 10. Setidaknya 10 karakter. Masih? Ya, sudah 10 karakter berarti 10 digit atau 10 huruf. Oke, sampai di sini kita klik I'm not robot. I'm not a robot. Sudah. Ketika tercentang silahkan klik accept. Dan terakhir yang paling mudah tinggal pilih sign up. Oke, kita tunggu sampai proses sign up-nya selesai. Nah, di sini proses sign up-nya sudah selesai. Ini bisa di-save atau never. Saya coba save aja supaya lebih cepat. Nah, di sini kita ada disuguhkan sebuah link berwarna kuning, yakni a verification link has been sent. Berarti link untuk memverifikasi sudah dikirim ke alamat email yang saya daftarkan. Itu restriction will apply to your account until you confirm your email. Nah, jadi ada pembatasan ketika kita tidak memverifikasi email yang kita gunakan untuk mendaftar pada proses pendaftaran di ngerok.com. Oke, kita buka emailnya. Kalau untuk memverifikasi, kita tentunya harus membuka emailnya. Nah, di sini saya sudah membuka email. Nah, di sini ada email dari Ngerok. Ya, ini dia nih. No reply, verify email address for ngerok.com. Nah, berarti kita harus memverifikasi email kita. Langkahnya sangat mudah, kita buka saja emailnya dan terus kita klik link yang berwarna biru ini. Kita klik saja dan proses your email address has been confirmed. Berarti sudah diverifikasi. Oleh sebabnya kita lanjutkan. Oleh sebabnya sangat mudah tentunya bagaimana cara melakukan verifikasi dan juga setup atau sign up atau mendaftar di ngerok.com. Itu adalah bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, bagian yang tentunya sangat penting juga, kita harus melakukan download pada aplikasi Ngeroknya itu sendiri. Caranya juga sangat mudah. Di sini disediakan download Ngerok. Nah, di sini for Windows. Download for Windows. Jika Bapak dan Ibu sekalian menggunakan Windows, ya tentunya harus mendownload ini. Dan untuk para operator dan juga guru pastinya harus download for Windows. Karena untuk komputer yang lain tidak disupport untuk penggunaan aplikasi Dapodik dan juga Rapotnya. Silakan klik download. Kita tunggu prosesnya di sini ya, di bagian bawah. Kita tunggu saja. Aplikasinya pun sangat ringan karena cuma sekitar 8,1 MB saja. Nah, sudah kita buka aplikasinya di folder yang telah kita download. Nah, di sini proses downloadnya sudah berhasil. Berarti downloadnya sudah selesai. Dan terakhir, yang kedua berarti kita harus membukanya. Kita lihat tutorialnya di sini. Yang pertama, unzip to install. Unzip berarti kita harus membuka zipnya. On Linux or Mac OS gunakan ini. Nah, ini hanya untuk di Linux saja. Kita cukup menggunakan ini untuk mengunzip. Membuka aplikasinya. Klik kanan, caranya ketika sudah seperti klik kanan. Kemudian bagi Bapak yang baru silahkan tampilkan opsi lainnya. Yang ini menggunakan Windows 7 dan lain sebagainya, biasanya menggunakan seperti ini. Silahkan ekstrak. Nah, di sini aja pilih ekstrak to Ngerok V3 stable Windows AMD 64. Oke, ekstrak. Sudah selesai proses ekstraknya. Nah, di sini adalah folder aplikasi Ngeroknya. Sini yang kita download tadi, sementara ini setelah kita ekstrak muncul folder baru, ya ini. Ini adalah tempat aplikasi Ngeroknya. Oke, kita buka. Selanjutnya untuk instalasi kita coba klik 2 kali. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah sampai seperti ini, saya buka lebih panjang saja. Kita buka lagi ya di sini. Yang kedua, tadi kan yang pertama kita harus unzip to install. Sekarang yang kedua, connect your account. Running this command will add your out token to take default ngerok.yml configuration file.
This will grant you access to more features and longer season times. Running tunnels will be listed on the endpoint page of the dashboard. Maksudnya gini, kita harus menambahkan out token ke dalam aplikasi ini agar nantinya bisa uh, menggunakan Ngrok supaya lebih banyak lagi manfaatnya buat Bapak dan Ibu sekalian. Caranya tinggal copy aja yang ini. Copy mulai dari Ngrok, config, add auto token sampai terakhir ya. Kita klik kanan, copy. Oke, selesai. Kita coba paste. Cara mempastenya tinggal klik kanan saja. Nah, seperti ini. Dan langkah terakhir kita tekan enter. Setelah di enter, nanti pemberitahuannya auto token save to configuration file. Nah seperti ini. Setelah ditekan enter, setelah kita copy ini tadi kan paste, kita tekan enter, nantinya muncul auto token save to configuration file, bla bla bla. Terakhir enter, nantinya sampai seperti ini. Oke, demikian adalah cara download dan juga install di aplikasi Windows kita. Sekarang bagaimana kalau kita tutup? Tidak masalah. Cuma bagaimana cara membukanya? Karena prosesnya ini tidak diinstal. Tetapi karena aplikasi ini bersifat aplikasi yang portable, maka bisa digunakan dan dipindah-pindah dengan flash disk yang kita punya. Tinggal kita buka saja lagi di folder yang kita download tadi. Jika Bapak dan Ibu ingin membuat shortcutnya, silahkan klik kanan saja di aplikasinya, kemudian pilih send to desktop agar nantinya langsung bisa dibuka di desktop. Nah, seperti ini contohnya. Kita klik tadi, jadi kita jadi kita tinggal membuka aplikasi Ngroknya di sini. Walaupun aplikasi sebenarnya itu ada di folder di bagian unduhan Ngrok Stable Windows AMD. Nah, jadi kita tinggal ini, kemudian kita buka. Nah, seperti itu. Proses instalasinya sudah selesai. Yang ketiga tinggal fire up. Untuk yang bingung bagaimana cara menggunakan Ngrok, silahkan gunakan Ngrok ini. Kemudian misalnya kayak gini aja deh. Ngrok help. Oke, kita buka. Ya, seperti ini. Nah, di sini ada beberapa panduan yang tentunya membingungkan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke, selanjutnya kita coba aja dulu yang di sini. Di sini Ngrok HTTP 80. Nah, untuk menggunakan tunnel misalnya. Oke, kita coba aja, nggak masalah. Nah, di sini berarti kita sudah dapat linknya. HTTP 80 itu yang mana ya? Saya lupa. Kita coba buka. Kita coba buka. Kita copy. Visit site coba. Oh ya, your service tidak digunakan untuk nggak masalah ini. Oke, proses sampai saat ini sudah selesai untuk proses download dan juga instalasi. Sekarang bagaimana cara penggunanya untuk kita bisa mengonlinekan Aerapod. Nah, sekarang kita buka dulu semua Aerapod yang ada yang terinstall di dalam aplikasi yang di dalam laptop yang saya punya. Oke. Yang pertama Aerapod yang baru kurikulum 2013, kemudian Aerapod yang ini mana? Sama ya? Oh, sama. Oke, Aerapod SP, .km, SP, coba SP. 752, oke, Dapodik juga. Oke, sekarang di dalam 4 aplikasi yang saya buka ini, kalau nantinya ada PMP, silakan buka PMP. Misalnya PMP ada nggak sini ya? Oh, nggak ada. Nah, kalau nantinya ada aplikasi yang menggunakan localhost, ini kan ada localhost 5774. Di sini localhost 2022 untuk kurikulum 2013 atau Aerapod kurikulum 2013. Kemudian port 7759 untuk aplikasi Aerapod kurikulum Merdeka. Dan terakhir ada 7252 adalah port yang digunakan untuk localhost yang digunakan untuk Aerapod SP. Sementara Dapodik adalah localhost 5774. Yang perlu kita perhatikan adalah portnya.
Ketika Bapak dan Ibu sekalian ingin mengonlinekan salah satu di antara aplikasi ini, silahkan catat dulu atau diperingat dulu portnya. Misalnya untuk mengonlinekan Eraport SMP 2013 atau kurikulum 2013, maka yang Bapak dan Ibu sekalian harus lakukan harus lakukan perintahnya adalah pertama, kita buka dulu aplikasi ngroknya, ngrok.com, ngroknya, kemudian kita tulis misalnya ini 2022 ya portnya, kita lihat. Terus kita supaya jangan ketutupan, nah kayak gini. Kita tulis TCP, ngrok dulu. Kemudian setelah ngrok, tulis TCP 2022. Seperti itu saja, sangat mudah. Kita enter, maka yang muncul adalah seperti ini. Alamatnya TCP titik 2 garis miring 2 kali 0 TCP. Nah, linknya kalau menggunakan TCP hanya sampai di 0 saja. Nah, sampai di 0, kemudian kita copy dan kita paste di browser yang lain misalnya supaya tidak saru kan. Kita buka di sini saja. Nah, kita enter. Apakah bisa terbuka? Bisa Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ini ingat prosesnya ini harus menggunakan sistem online. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuka misalnya seperti ini, Bu? Dan dalam prosesnya, Bapak dan Ibu sekalian harus tetap mengaktifkan ngroknya dan juga tentunya laptopnya di server, jangan di klien, di server ini, yaitu laptop yang terinstall aplikasi yang ingin kita online-kan. Jangan tiba-tiba mengonline-kan dengan laptop yang satunya, itu nggak mungkin, karena localhost itu maksudnya penyimpanan atau sistem yang ada di laptop itu. Jadi yang ada di laptop yang terinstall ngrok itu yang akan di-online-kan oleh ngrok itu sendiri. Oke, sekarang ini adalah Eraport kurikulum 2013. Kemudian kurikulum 2013 juga apakah bisa menggunakan HTTP? Kita coba saja dulu ngrok, terus HTTP 2022, enter. Bisa nggak? Pasti ada linknya, cuma bisa nggak diakses? Kita coba copy dulu. Kalau HTTP itu agak panjang. Kita copy. Selanjutnya kita coba akses. Oke, sampai seperti ini. Kita teruskan. Ternyata juga bisa Bapak dan Ibu sekalian. Kita coba login dengan akun admin ya. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita masuk. Bisa nggak? Bisa. Dan bisa digunakan. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah yang di sini tadi, yang ketika menggunakan TCP itu bisa diakses? Kita coba. Itu pasti gagal akses. Karena apa? Karena aplikasi ngroknya sudah berubah pengaturannya menjadi HTTP. Nah, ketika HTTP proses loginnya selesai, maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Itu keuntungan ketika menggunakan HTTP, karena kita bisa melihat apakah ada komputer yang masuk ke dalam sistem kita atau tidak. Kalau TCP kan nggak ketahuan. Kemudian, bagaimana kalau kita ingin mengonlinekan aplikasi yang lain? Kita coba Ctrl C saja untuk melakukan penutupan pada sistem yang sebelumnya. Oke. Sekarang kita ingin menggunakan Eraport kurikulum Merdeka saja, 7759. Terus bagaimana caranya? Kalau kita mengonlinekan Eraport kurikulum 2009, kurikulum Merdeka, kita harus menggunakan port 7759. Caranya tinggal tulis ngrok, tulis TCP, tulis 7759. Kita enter. Nah, bisa. Lalu linknya yang mana? Linknya mulai dari 0, TCP, ngrok. Nah, kita copy. Kita buka lagi di sebelahnya. Gak masalah, kita praktek terus nih. Kita coba apakah bisa? Bisa. Kita coba login apakah berfungsi? Administrator. Oke, kita coba masuk. Nah, bisa Bapak dan Ibu sekalian. Sangat mudah malah. Kita coba masuk, apakah bisa? Bisa juga. Nah, demikian adalah cara untuk mengonlinekan Eraport. Terus bagaimana dengan yang kurikulum 2013? Pastinya tidak akan berfungsi karena pengaturannya sudah diubah oleh saya sehingga tidak bisa digunakan lagi.
Nah, demikian untuk mengonlinekan Erapod Kurikulum Merdeka. Kemudian yang tidak pernah kita gunakan atau SP saja dulu kan supaya lebih semuanya bisa nantinya. 77252. Oke, kita coba Ctrl C dulu. Ngrok TCP 7252. Kita enter. Dapat. Oke, kita coba akses 7252. Apakah bisa membuka rapot SP? Oke, kita coba lagi. Kalau ini udah pasti nggak bisa kan? Karena tadi udah dirubah sistemnya untuk, nah kan nggak bisa. Oke, selanjutnya kita coba untuk upload SP. Bisa nggak? Bisa ternyata Bapak Ibu sekalian dan bahkan sudah login malah. Nah, ini adalah rapot SP. Tampilannya seperti ini. Oke, sudah. Bisa dibuka. Apakah bisa digunakan yang lain menunya? Bisa. Di sini juga localhost bagaimana? Bisa Bapak dan Ibu sekalian, berhasil. Nah, sekarang yang tidak pernah kita gunakan saja kita coba. Misalnya Dapodik. Ketika Bapak dan Ibu sekalian malas untuk melakukan pembaharuan kepada guru, silahkan agar gurunya bisa membuat memasukkan datanya sendiri dengan tentunya kevalidannya ditanggung oleh gurunya sendiri misalnya. Ketika Bapak dan Ibu sekalian tidak ingin susah-susah untuk mengentry misalnya kenaikan gaji berkala dan lain sebagainya, silahkan online-kan saja dan suruh dan berikan tutorialnya tentunya kepada guru yang bersangkutan agar nantinya gurunya bisa mengerjakan sendiri di rumah atau misalnya. Oke, kita coba Ctrl C untuk mengonlinekan Dapodiknya. Tulis ngrok HTTP 5774 misal. Pakai HTTP aja kalau localhost. Kita coba. Kalau Dapodik maksudnya. Oke, dapat. Kita coba copy. Copy dulu, kita buka di browser yang lain. Oke, Dapodiknya ini kalau nya HTTP dia akan visit site. Jadi kenapa saya menggunakan TCP? Nah, Dapodik seperti ini. Apakah bisa login Bapak dan Ibu sekalian? Kita coba ya. Kita coba login. Kita coba login saja. Oke, kita coba ya. Apakah bisa login? Nah, password Anda salah. Kita coba. Oke. Apakah bisa? Nah, bisa Bapak dan Ibu sekalian. Tinggal login saja. Dan ya, Dapodik juga menggunakan user yang banyak, maksudnya multi-user. Jadi ketika Bapak dan Ibu sekalian telah membuatkan user untuk guru, guru pun bisa mengakses aplikasi Dapodik tentunya dengan menggunakan akun guru tersebut. Sehingga bisa membuka aplikasinya itu sendiri. Cuma yang jadi perhatian memang bagaimana mereka mengerjakan itu yang harus dipelajari atau diajarkan kepada guru itu sendiri agar nantinya bisa mengakses aplikasi Dapodik yang kita punya agar nantinya proses pengerjaannya lebih cepat dan lebih valid karena guru itu sendiri yang akan mengerjakan. Oke, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Namun, tambahan satu bahwa untuk kecepatan akses daripada aplikasi Ngrok itu sendiri sangat tergantung kepada dua hal. Ya, pada hal yang pertama yakni internetnya atau koneksi internetnya. Dan kecepatan internet itu sendiri langsung kepada dua komputer yang online. Yang pertama adalah komputer server tentunya sebagai komputer yang akan menyajikan data kepada komputer klien. Komputer server harus memiliki jaringan internet yang stabil agar bisa mengupload semua semua bentuk aplikasi Erapod tersebut kepada komputer klien. Sementara komputer klien tugasnya adalah mendownload data dari komputer server agar lebih cepat. Tentunya keduanya harus menggunakan jaringan yang lebih cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian dan agar proses pengerjaan Erapodnya menjadi lebih mudah, lancar, dan lebih cepat agar Erapod bisa dibagikan kepada siswa Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, jangan lupa untuk memberikan komentar jika masih ada hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu tanyakan, baik itu karena kurang jelas atau masih ada yang sulit untuk Bapak dan Ibu kerjakan. Dan jangan lupa like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.